Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabassam, senang sekali Tabassam Ta'lim bersama ulama dapat hadir kembali di tengah-tengah pemirsa sekalian untuk menyuguhkan berbagai pengetahuan dan khazanah keislaman yang tentunya bermanfaat dan sayang sekali untuk dilewatkan. Pemirsa Tabassam, Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman, suku, ras, bahasa, dan juga agama. Di antaranya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan berbagai macam keyakinan lokal lainnya. Keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian, toleransi dalam beragama merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin stabilitas sosial dari paksaan ideologis maupun berupa bentrokan fisik dalam masyarakat. Perbedaan agama seharusnya untuk saling mengakui, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kebajikan, bukan sebaliknya. Perbedaan keyakinan agama menjadi faktor pendorong untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau mencampur adukkan antar agama yang satu dengan yang lain. Toleransi merupakan konsep agung dan mulia dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, yakni tidak ada paksaan dalam agama. Bagi kalian, agama kalian, dan bagi kami, agama kami. Ayat tersebut merupakan contoh populer dari toleransi dalam Islam. Fakta-fakta historis menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing. Allah menyeru dan membimbing toleransi kepada manusia melalui Al-Quran untuk bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan, kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan, saling menghargai dan menghormati keyakinan, berlaku adil, dan berbuat baik sesama manusia. Semua hal tersebut merupakan kewajiban manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah, yaitu untuk memelihara kerukunan dan perdamaian di muka bumi. Lantas, apa saja batasan-batasan dari toleransi antar umat beragama? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian di dalam PBM, Peraturan Bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati satu dengan yang lain, dan bekerja sama dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dakwah yang dikembangkan di negeri ini, negeri yang Bhinneka Tunggal Ika ini, maka ada tri kerukunan umat beragama, yaitu ukhuwah Islamnya yang pertama, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Nah, tema kita fokuskan kepada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Betapa pentingnya toleransi
antar umat beragama. Kita paham bahwa Allah menganugerahi negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan kekayaan yang sungguh sangat luar biasa. Pulaunya saja mencapai 17.000 buah pulau lebih. Kekayaan alamnya sungguh sangat luar biasa, baik di laut maupun di darat maupun di dalam perut bumi itu sendiri. Ini adalah karunia yang sungguh sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersyukur dikaruniai hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam, terbesar di dunia, bahkan mencapai 230 juta umat Islam di Indonesia ini. Kemudian karena negara Bhinneka Tunggal Ika, khazanah kekayaannya antara lain tidak kurang dari 740 suku. Agama juga banyak di Indonesia ini. Tapi yang sah menurut undang-undang adalah ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masih ada lain yang belum disah atau yang tidak disahkan atau yang tidak mendapatkan pengesahan dari negara. Misalnya di Kelenteng ini ada agama Tao, kemudian ada agama Yahudi, ada agama Zoroaster dan lain sebagainya. Nah, minimal di antara 1, 2, sampai 6 ini kita harus benar-benar membangun toleransi. Kalau kita perhatikan dari ta'rif atau pengertian toleransi itu sendiri, itu dalam kamus adalah pembiaran. Artinya tidak mengganggu. Jadi pembiaran. Kalau misalnya agama Kristen dia beribadah versinya dan tempatnya di gereja, kita tidak mengganggu, itu toleransi. Demikian juga sebaliknya. Kita umat Islam yang sedang beribadah di masjid, di musola, di surah atau di manapun, maka agama yang lain membiarkan kita, menghormati kita, tidak mengganggu. Itulah toleransi, dan ini sangat penting untuk tetap terwujudnya kehidupan bersama atau untuk menegakkan atau tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena apa? Banyak negara lain, pengaruh dari globalisasi, negara superpower, negara besar yang sangat berkeinginan untuk menikmati kekayaan yang ada di tanah air kita ini. Maka kerukunan di antara kita bangsa Indonesia yang beraneka agama itu, bermacam-macam suku itu harus tetap kita jaga keutuhannya itu. Soliditasnya juga harus tetap kita jaga. Disitulah sangat penting toleransi, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling mengganggu satu dengan yang lain dikala mereka itu melaksanakan ritual agama mereka masing-masing. Kemudian kalau kita ambil contoh bagaimana sih sikap toleransi antar umat beragama itu, tentu kita kerukunan umat, bukan kerukunan agama. Jadi bunyinya di dalam PBN itu adalah kerukunan umat. Maka di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terkait dengan kehidupan ritual keagamaan, ya tetap kitab suci kita lakum dinukum waliyakin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu tetap harus kita sampaikan pengertian hal tersebut. Lalu bagaimana contoh toleransi antar umat beragama yang kita terapkan di bumi pertiwi Indonesia ini? Bagaimana itu? Misalnya terkait dengan kemasyarakatan, terkait dengan kebangsaan, kenegaraan, kita bangun kerjasama di antara mereka. Kita bisa bekerja bakti, membersihkan kampung bersama-sama. Tapi tidak sampai pada kita ini lalu kalau hari tertentu kita ke tempat agama mereka untuk bersama-sama ibadah, mereka juga harus tidak sampai ke tingkat itu. Itu sudah masuk pada ranah sinkritisme. Bukan itu, tapi toleransi, kita saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengganggu
satu dengan yang lain. Maka yang lebih banyak adalah pada hidup bermasyarakat. Salah satu contoh, kita hidup bertetangga. Kalau di dalam Islam itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Lah, terkait dengan jarahu ini, tetangga itu kan ada macam 3 kriteria. Ada yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2 hak, ada yang mempunyai 1 hak. Saya contohkan yang mempunyai 1 hak adalah tetangga, tapi lain iman, lain agama, tapi tetap mempunyai hak. Kita harus saling menghormati dalam hidup bertetangga. Ini contoh bagaimana bentuk toleransi, kita saling menghormati. Walaupun tidak sampai yang mempunyai 3 hak, karena 3 hak itu hak tetangga, karena seiman, hak sesama muslim, dan juga ada hubungan kekerabatan, hak sebagai keluarga. Tapi ketiga-tiganya, baik yang mempunyai 3 hak, 2 hak, 1 hak, baik yang seagama maupun berlainan agama atau berbeda agama, tetap kita saling menghormati sebagai hak tetangga. Di samping itu juga karena nasu ummatan wahidatan, jadi manusia adalah umat yang satu, yang diciptakan oleh Allah yang satu tanpa sekutu itu. Adapun perjalanannya itu kemudian berkembang menjadi berbagai agama, bermacam suku bangsa, beraneka ragam, warna kulit dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keindahan di suatu taman kehidupan di dunia ini. Lalu kemudian batas-batas toleransi antar umat beragama. Memang harus ada batasnya, karena bukan sinkritisme, tapi toleran. Terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya itu seremonial, kehidupan bermasyarakat, sekali lagi kehidupan beragama, mari kita lakukan itu sebagai sikap toleransi. Tapi sekali lagi terkait dengan ritual, peribadatan, tetap kita saling menjaga. Dan bahkan di dalam kerukunan umat beragama itu masing-masing agama harus memang meyakini bahwa agamanya adalah yang paling benar. Jadi kalau kemudian semua agama dianggap benar, orang Islam mengatakan agama ini benar, agama ini paling hebat dan lain sebagainya, itu bukan pada batas toleransi, tapi itu adalah sinkritisme. Jadi kita harus mengakui kalau saya sebagai orang Islam, ya Islam yang paling benar. Demikian saudara yang lain yang beragama Kristen yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah yang paling benar. Ini kita hormatilah mereka itu. Bukan lalu kita berbantah, kita bersengketa terkait dengan masalah akidah ini. Itulah barangkali mulai dari pentingnya kita toleransi, contoh-contoh bagaimana bertoleransi, dan juga batas-batas mana kita bertoleransi di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, di negara yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi vitamin baru bagi rohani kita bersama, bagi hati kita bersama, untuk tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sebagai umat Muhammad, Rasulullah memberikan contoh ketika dakwah ditolak, bahkan dimusuhi, bahkan sampai dilempari batu. Apa beliau memberikan contoh? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah mereka, karena tidak ngerti maka memusuhi saya, tidak mau toleransi pada saya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, tetap harus kita bangun komunikasi. Komunikasi dengan senjata regulasi yang ada di negeri kita ini kita sampaikan. Jadi kita hidup ini sebagai umat beragama, tentu landasannya adalah kitab suci kita masing-masing. Kalau Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi hidup di negeri Indonesia harus ngerti perundang-undangan yang ada
di Indonesia itu. Nah, kita adakan pendekatan kepada mereka supaya mereka tidak sampai intoleran kepada kita. Begitu pentingnya. Bagaimana kalau di Papua itu misalnya ada karunia Allah, bunga anggrek yang satu pohon bunganya macam-macam. Bisa merah, bisa ungu, bisa putih. Dan itu bertahan sampai 1 tahun tidak layu. Australia kepingin, Amerika kepingin, Israel kepingin. Kalau kita sengketa, mereka tinggal ngambil saja. Inilah yang kita jaga. Karunia yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa ini, jangan sampai kita berikan kepada orang lain. Cara menjawab salam yang diucapkan orang Muslim, kalau mereka mengucapkan salam kita yang dipakai, lah ini kita masih harus memperhatikan. Tidak harus kita jawab secara sempurna seperti, karena apa? Salam itu isinya kan doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan kepadamu. Dan doa itu dimohonkan kepada Allah. Tapi kalau terkait dengan salam yang biasa mereka lakukan, selamat pagi, selamat siang, itu kan salam yang menurut saya tidak ada masalah kita ikut mengucapkan selamat pagi, selamat siang, kan gitu. Lalu maka kalau terkait dengan yang masalah akidah, saya rasa misalnya salam itu kita yakini sebagai doa, dan salamnya milik Islam itu berlaku kapan saja, di mana saja, kondisi yang bagaimanapun. Jadi kalau sekarang kita ini di sini jam 10 gitu ya, jam 10 kita mengucapkan salam untuk saudara kita yang di Timur Tengah, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sekarang ini mengatakan selamat siang, mungkin di sana masih pagi dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya itu bagaimana cara kita menjawab salam yang diucapkan oleh orang non-Muslim, lihat salamnya. Sekarang di Indonesia ini salamnya kan banyak, gitu loh. Wadahum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, ada salam Pancasila dan macam-macam itu. Saya seringkali menyampaikan bahwa mohon maaf saya tidak bisa mengucapkan seperti yang macam-macam, saya khawatir salah. Saya bisanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun menjawabnya saya tidak berani karena itu doa yang mohon kepada Tuhan yang berbeda itu tidak mungkin. Maka cukuplah waalaikum. Barangkali seperti itulah untuk jawaban salam. Tapi kalau salamnya itu selamat malam, saya rasa tidak ada masalah. Doa juga demikian. Kalau di dalam Islam doa itu kan doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Sholat yang kita lakukan intinya ya doa semua. Doa yang kita lakukan juga doa. Nah, intisari ibadah. Lah, ibadah itu kan lakum dinukum waliyadin gitu loh. Tapi tetap kita hidup di Indonesia, negara Pancasila, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, itu kita lihat doanya letaknya di mana? Atau dalam hal apa kita ini didoakan? Misalnya kita dalam hal mengerjakan sesuatu bersama-sama. Semoga lancar apa yang kita lakukan. Saya rasa tidak apa-apa, terima kasih. Kita berterima kasih. Tapi kalau dengan kita sesama Muslim yang seakidah, itu ya harus amin, harus kita amin gitu. Jadi kita lihat persoalannya itu. Kalau misalnya didoakan mudah-mudahan amal Bapak diterima, menurut saya tidak perlu diamini, tidak sambung, karena dia itu memohonnya kepada Tuhan yang berbeda dengan kita, kan gitu. Terima kasih gitu saja atas budi baik untuk menjaga toleransi di antara kita. Saya rasa kita juga demikian. Mereka meninggal kita doakan mudah-mudahan diterima amalnya, diampuni. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau masih hidup bolehlah kita berdoa mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah mati, sudah selesailah bagi mereka. Toleransi dalam Islam pada awalnya ditandai oleh perjanjian Hudaybiyah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya,
tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikkannya secara konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Inilah esensi toleransi, di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing, tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Syariat Islam telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, karena pemaksaan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti agama kita adalah sikap ahistoris yang tidak ada dasar dan contohnya di dalam sejarah Islam awal. Justru dengan sikap toleran yang amat indah inilah sejarah peradaban Islam telah menghasilkan kegemilangan, sehingga dicatat dalam tinta emas oleh sejarah peradaban dunia hingga hari ini dan insya Allah di masa depan. Pemirsa Tabassum, demikianlah pembahasan kita mengenai toleransi antar umat beragama. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.